bisa. Tapi ini dia, semua berbalik tergantung seperti apa eksekusinya. Ya, tergantung Land of Dawn ya. Balik lagi gue ngelihat dari draft CFG ini kayaknya draft nyaman aja sih. Mereka harus nothing tulus juga karena ini bisa dibilang nih bisa jadi ronde terakhir juga untuk mereka. Jadi ya nggak ada salahnya sih kalau memang mereka memutuskan oke, pick lah hero ternyaman mereka. Apalagi ya kalau ngelihat misalkan nanti dari Selangor Red Giant tumbang dengan draft seperti ini, itu pukulan psikologinya lebih kuat sih. Iya, apalagi mereka sudah memenangkan di game pertama ya. Dan lihat di mana langsung ada Stromy melakukan rotasi ke arah EXP untuk membantu para pasukan dari tim Selangor Red Giants bisa memberikan sedikit permainan yang cukup agresif. Sekis kembali dengan Lancelot kita kali ini. Melihat Lancelot yang sudah bertebaran di EWC, yang kita juga masih menyaksikan kalau ternyata satu Lancelot tidak bisa dipungkiri yang masih bersinar itu dari Kaltaz ya, Lim ya. Iya. Dan TNZ. Lancelotnya beda-beda Ji. Ada yang masih full damage, ada yang masih hybrid. Nah yang full damage tuh kemarin ada Ken. Terus ada dari King Kong full damage juga tuh. Ada satu lagi kalau nggak salah siapa nanti. Mungkin ada yang ingat boleh di komen. Sementara Emblem. Tapi sebelum Emblem ya kita lihat detektif. Ini akan coba kasih poking damage di ada mid. Dan Lucasnya karena emblemnya assassin, dia harus cari kill tahu dari sekarang. Jangan sampai nanti tiba-tiba mereka bawa farming dan langsung kalah farming sama Lancelot. Dan sedangkan para pasukan dari tim Selangor Giants akan memberikan pocket damage. First crack di sini belum dikeluarkan karena tidak memiliki first crack, tapi OP dengan tidak ada lagi jalan untuk pulang. Dan itu dia sosok dan detektif mencoba untuk 1 lawan 4 agak cukup kurang wise ketika mereka juga tidak memiliki roamer di depan sana. Dan kedua, ingat Iums punya lifesteal untuk bersama-sama. Tapi ini udah level 4, 3 orang level 4 nih. Sementara dari CFU hanya memodalkan Wadu di bagian depan. Tadi detektif belum bisa unleash the beast. Pasifnya kurang, itu yang membuat Lucas sekarang tuh udah jarang di picknya. Pasifnya tuh lama sekali. Dan ya kontes akan terjadi. Oke, sudah unleash the beast di depan sana. Kera bakal coba zoning out dan berhasil tertangkap. Lihat, dipukul mundur ke belakang para pasukan dari tim Selangor Giants. Mereka memilih untuk mendapatkan retribution. Namun gagal. Gagal karena Sekis bermain dengan pacar ke arah depan. Minggu lalu bersama pasukan dari tim Selangor Giants, mereka mundur ke arah belakang. Nampaknya satu invasi yang mereka inginkan gagal total karena tadi tidak sengaja Sekis dihantam oleh Wadu. Hampir aja mereka kehilangan objektif, tapi untungnya Innocent. Kita lihat situ Rhapsody-nya agak sedikit miring, but it's okay. Masih bisa ditutup dengan harta tata Dead Sonata. Satu flicker kebuang dari Innocence, informasi yang lumayan mahal. Sementara lihat di arah mid lane, sekuat-kuatnya Chusin ditembak Kimi akan tetap sakit kepala juga. Dan gue ngeliat dari Sekis ini ancaman terbesar cuma di boxy. Jadi jangan sampai udah cuma satu orang doang di boxy doang nih yang nangkep dan Sekis ketangkep. Itu benar-benar harus dihindari. Sementara detektif dia harus main lebih kasar sih menurut gua. Iya. Lucas nggak bisa nih main tempo pelan kayak gini. Iya, gue setuju sih. Nggak bisa kayak main oke, tunggu dapat momen, sikat, teamfight, atau kita ngelihat ada positioning Selangor offside, kita makan. Lebih ke arah dia mau maksa siapa. Karena dari tadi softnya banyak kok yang keluar. Kita ada hitungan Innocent di arah top lane. Innocent gak ada flicker, Innocent gak ada flicker, Yums gak ada flicker. Jadi itu bisa menjadi salah satu concern mereka untuk bisa teamfight. Anggaplah Stormy-nya punya flicker, tapi ya nggak ada salahnya juga kok untuk ngebait, untuk paksain. Karena kalau mau dibawa farming kayak gini terus jatuhnya sayang Ji, mending klub jungle kan. Iya. Jadi farming aja udah sekalian. Cuma ya nilai positifnya adalah levelnya nggak ketinggalan nih. Dari detektif masih di level 6, Sekis juga masih di level 6. Sebentar lihat midnya udah mulai. Nah ini bakal coba ditabrak, langsung coba dihantam begitu saja detektif. Masuk lebih dalam lagi udah berubah. Unleash the Beast. Sepertinya agak cukup worry gue ketika di Unleash the Beast ketika Turtle mau muncul dan kedua mereka tidak dapetin apapun. Itu kayak 2 poin yang cukup mahal. Yang ngebuat dari Selangor Giants kemungkinan akan mendapatkan Turtle dengan free. Oke, Unleash the Beast-nya udah kebuka. Ada sinyal-sinyal bahwa akan dilepas. Bakal coba dilepas. Kalau mereka akan mendapatkan boxy di depan sana momentum, tapi bersama dengan Wadu 2 combo mau dilakukan. Stromy menjadi target utama. OP mencoba menuju ke arah Stromy, tapi nampaknya damage dari Sekis terlalu sakit. Di depan sana detektif ditangkap oleh Crab. Tapi para pasukan dari tim Selangor Giants belum ada bisa melakukan following up damage dan terperangkap oleh Boxy. Boxy menutup jalan, tapi nampaknya Wadu lebih mengerikan. Dan bahkan Crown disoning out para pasukan dari tim Selangor Giants. Benar-benar disoning out. Dan waduh, mengerikan. Waduh versus everybody. Bahkan darahnya masih terbilang full. Dan akan tetap maju masih lagi. Bisa. Ini dia masih bisa invasi. Lihat depan sana apa yang dilakukan menuju ke Sekis. Dan retribution instant point akhirnya didapatkan. Waduh, akhirnya memiliki full untuk defense dan Innocent is coming. Terlalu lama waktu yang diberikan untuk para pasukan dari tim CFV Gaming untuk team fight. Dan bahkan depan sana Unleash the Beast berhasil memukul mundur Selangor Giants. Tapi sayangnya
tidak ada yang masuk damage dari sosok seorang detektif. Ini sayang banget sih, ini tim fight berantakan sekali dari Oh dapat, CFU. oh dapat. Lihat di sana, waduh gak ada jalan untuk pulang. Waduh terperangkap, tidak ada pulih. Dan itu dia harta tahta dan senjata terakhir menutup jalan dari Waduh dan Foxy. Kalau dia tumbang akan menyalakan Innocent dengan Skypicer yang dia miliki. Dan itu dia, Skypicer aktif. Ya itu dia yang gue maksud, berantakan sekali. Team fight dari CFU Gaming, mereka kelihatan bingung. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka mau coba makan depannya, detektif tidak ada Unleash the Beast. Mau makan belakangnya nggak ada yang bisa ke belakang. Dan lihat, bahkan pick off demi pick off. Dan lihat one by one situation di arah bottom lane. Tapi nampaknya para pasukan dari tim CFU Gaming, OP tadi terkena Tsunami Slam tanpa following up damage. Purify juga masih belum available dan ter-take down. Hampir saja bisa selamat one by one situation. Sekis bersama dengan detektif tanpa ada purple buff. Sekis kali ini kehilangan banyak banget mana. Conceal, oh no, detektif. Tapi solo Solo kill. kill dari bottom lane plus dari top lane. Ganking sandwich gaming akan terjadi. Surprise! Happy birthday berikan detektif. Tapi Yums tidak mau terlalu memberikan surprise dengan hadiah yang mereka miliki. Karena kondisi kali ini Yums tidak ada Tsunami Slam. Minionnya tadi unggul juga sih sebenarnya. Jadi ya udah di clear, nabrak turret juga bukan jadi keputusan yang baik. Tapi ngeliat dari goldnya mulai naik 3.700 hampir ke angka 4.000 gold dengan Assassin versus Factor. Ini nggak worth sih untuk CFU Gaming. Mereka ketinggalan lumayan jauh bisa dibilang. Apalagi lihat mapnya, rivernya dikontrol oleh Selangor Red Giant. Mau nggak mau nih CFU harus main defensif. Mereka harus benar-benar sekalinya muncul itu harus berlima dan nggak boleh nih sendiri-sendiri. Langsung ada Tsunami Slam, dapatkan seperti Only Skypicer-nya berhasil menancap dan waduh, mereka gak ada waduh. Ini akan pusing banget, kenapa? Karena tidak ada lagi yang bisa melakukan zoning out seperti tadi. Tidak ada yang bisa melakukan pengusiran terhadap Sekis. Nggak ada yang membuat Selangor Giants ketakutan selain waduh. Nggak bisa. Atasnya akan lepas dan sekarang turtle terbuka. CFU Gaming mereka semakin terdesak, semakin kesulitan untuk membalikan keadaan. Detektif, di flicker, mencoba di all-in, mencoba ditunggangi, detektif terperangkap dari sana all-in, mencegah pulang berpasukan dan Selangor Giants berhasil mendapatkan Tsunami Slam atas detektif. 2 point kill, tapi nampaknya Sing mencoba bermain dengan Sing sama Force-nya. Tidak berhasil mendapatkan apapun. Waduh kembali lagi. Waduh fans everybody. Waduh and again. Kita melihat Innocent dengan stack Skypicer yang mereka miliki. Ini harusnya udah 60 stack Skypicer dan 70. On the way ke 80 harusnya di tangan dari Innocent. Tapi ini bisa ditabrak lagi, hati-hati Zaman Force. Defensif Zaman Force bisa dibilang. Dan CFU mereka ikutin tempo yang mau sama Selangor Red Giant. Endless battle, Sekis build ke arah damage G. Wah. Mungkin Brute Force kalau memang mau di item ketiga kali ya. Iya, nanti juga kita untuk minta Pak Produser untuk melihat stacknya mungkin ya, Lim ya. Iya. Sementara ini detektif tiba-tiba dia buka sendiri ke bagian depan. Flash combonya dipakai tapi damage-nya ternyata nggak sesakit itu juga. Keramnya udah terlalu kuat. Bahkan di sisi lain Sekisnya tuh nggak ikut loh. Sekisnya fokus ke turtle. Bayangkan Sekis ikut. Dan sekarang tim fight lagi. Oke, tim fight kembali terjadi. Dan di sini para pasukan dari Kail Selangor Giants berhasil mendapatkan kondisi triple kill. Looking for Mania dan masuk lebih dalam lagi. Looking for Savage! Savage from Innocent! Group stage! Yang dimana ini adalah momentum mereka untuk bisa lolos ke babak selanjutnya dengan satu tiket dari bawah. Dan Savage dibuka oleh Innocent. 7.600 gold di menit ke-8. Masuk 8.000. Sang defending champion Savage membuktikan kalau memang mereka ada di kelas yang berbeda. Yes. Stack Skypicer-nya udah nggak usah ditanya lagi, udah pasti maksimum. Dan mereka mencoba untuk memecahkan terlebih dahulu. Langsung ada traction pulse, tidak berhasil mendapatkan siapapun. Tapi Sekis di arah bottom lane berhasil memancing Zaman Force. Menandakan dari Selangor Giants mendapatkan keuntungan nantinya di saat invasi selanjutnya. Karena di arah bottom lane, mereka bahkan memaksa Zaman Force untuk setidaknya holy defense tetap ada. Tapi dengan regenerasi dari minion-minion super yang bergerak di 3 lane, ini menandakan berbahaya. Masalahnya Ji, ini menit 9. Gold sama menitnya, banyakkan gold untuk keuntungannya. Bahkan Conceal sekarang Yums bisa makan siapapun. Siapapun, termasuk waduh di sana dengan tidak memiliki Purify Gaming. Waduh, sakit banget yang bisa diberikan OP. Sekarang mau tembakan harta-tata dan sontak dari Innocent. Tidak bisa dibendung siapapun di depan sana. Masih bisa clear. Tapi apa kabar dengan Lord yang di bagian top lane? Mereka harus fokus selesai dulu. Satu wave lagi berarti ya yang masih super minion. Mereka nggak boleh kendor, mereka nggak boleh sembarangan. Tapi Sekis memaksa one by one situation, mencoba untuk menghindari damage diberikan, dan itu dia Sing one last hit. Hampir saja tumbang. Jangan lupa ya Lancelotnya damage kan. Jadi ya ketika lawan Lukas, damage Lukasnya masuk ya pasti sakit banget. Tapi 10.000 gold kali ini keunggulan dari Selangor Red Giant. Lebih pasti lagi
Nah ini team fight sebelumnya nih, dimana Tsunami Slam mengincar ke arah frontlinernya, bermain front to back ternyata bisa jadi kunci juga nih untuk teman-teman dari Selangor Giant. Masalahnya Singnya pun ketika udah nggak ada Tsunami Slam dia tetap tumbang. Dan gue nggak tahu kenapa masuk satu persatu. Di akhirnya tadi detektif muncul lagi dan Savage, no sense. Sementara sekarang push akan coba dilakukan kembali. Minion masih bisa di-clear, masih aman ternyata. CFU Gaming tidak semudah itu untuk menghancurkan mereka. Mereka masih bertahan di lane of down. Karena mereka harus keluarkan seluruhnya. Ingat, ini udah di ujung tanduk dan CFU satu kakinya sudah berada di ujung jurang. Dari segi item, udah pasti kita lihat dari gold yang tidak cukup equal. Berbanding 4000 gold antara Harith dan juga Granger, ini nggak bakal worth it untuk berisa di area depan. Dan ngomongin ke arah Stormy, bebas banget dengan deal damage yang mereka miliki dan Blade of Despair is on the way untuk Sekiz. Ini udah makin maksimal lagi ya. Tapi jujur sih gue ngelihat ya, kalau Lancelotnya full damage di situ malah ada celah. Ada celah untuk ngebalikin keadaan. Cuma ya bukan Lancelot doang sih, ini Grangernya yang jadi masalah. Perbedaan gold dari sesama goblingnya 4000 gold ini jauh sekali. Ini 1,5 item bisa dibilang. Lord muncul kembali. Dan gue ragu nih si FU mau coba kontes. Kalau mereka coba untuk kontes, resikonya itu terlalu besar daripada hasil yang mungkin mereka bisa dapetin. Mereka bisa ngambil laning yang lain yang dimana itu pun tetap gak akan ngasih keuntungan yang signifikan bagi mereka. Cuma ya Lordnya akan tetap free. Yes, Lord kalau di kontes itu kayaknya mereka bakal di-end dengan sangat cepat. Pertama kita lihat dengan adanya gold yang melimpah tidak mungkin bisa mereka andil untuk dari front linernya. Tadi coba untuk bermaksa dengan ada front to back, detektif juga nggak bakal punya kuat. Bahkan untuk ngomongin karena detektif lawan Seki saja belum tentu detektif itu bisa survive. Itu ketika head to head ya. Walaupun dari segi catatan ya fighter sebenarnya lebih unggul dibanding assassin. Kalau beda item udah beda lagi kasusnya kan. Kasusnya kalau ada goldnya se-snowball ini berat. Benar ya, sebenarnya kalau ngomongin high ground defense-nya minim banget nih CFU. Full stack ya, 600 stack untuk pasifnya juga. Udah gak heran, tadi udah kita udah hitung. Sih, Savage soalnya kan. Iya, kita Savage udah aja hitung. 50 sih. Savage 50, sebelumnya udah 70. Makanya, dan sekarang Lord bakal menjadi hal yang paling berbahaya untuk CFU. Oke, berhasil mendapatkan best turret dari mid. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Mereka akan mainkan 3 lane mereka. Sekis bermain ke arah belakang, target menuju ke arah OP. 1 damage taman dan bahkan pancel terakhir dari Sekis berhasil membuat dia selamat. Dan 1 buah poin dari top lane berhasil mendapatkan waduh. Dan ini bencana. Detektif masuk ke dalam. Selangor Red Giant membuka kuburannya sendiri dan Selangor Red Giant berhasil mematahkan CFU, memulangkan dengan 2-0 dan defending champion masih berada di MSC at EWC 2025. Kemenangan